Waktu masih kecil tuh bapak saya itu setiap usaha apa bang ternak ayam, ternak puyuh kayak gitu ya gur tujuannya padahal bapak saya PNS toh. Dan aku iso kaji don ngono kuwi. Tak kumpul kabeh wis tak nggo bayar DP tok. Uang tinggal di rumah 500.000. Masya Allah. 500.000 itu untuk ya tuku susu dan padahal masih ada anak kecil. Hari-hari. Ya, itu aja. 1 tahun itu nggak sampai udah lunas, Mas. Paling 8 bulan atau setengah tahun itu. Sudah lunas ya? Sudah lunas. Saya sampai bisa lunas kayak gitu. Makanya saya punya uang tak kasih situ, tak kasih situ. Untuk para pemula yang mending berhenti aja. Berat loh di fotografi. Bisnis ini tidak hanya ini untung rugi toh Mas ya. Iya, tapi bisnis ini bagaimana kita bisa nanti pertanggungjawaban kita nanti di akhirat atau Mas kayak gitu aja. Assalamualaikum netizen terhormat, kenalkan nama saya Kang Randy dari Lapak Muslim Klaten. Ya, salah satu komunitas Lapak Klaten terbesar di Klaten. Alhamdulillah hari ini saya ketemu Kang Doni, sahabat lama saya juga. Ya. Assalamualaikum Kang Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Doni? Alhamdulillah ya enggak sehat ini. Ini baru kurang enak badan. Gerges ya Mas Doni? Iya, gerges ini tadi. Tapi sebenarnya tadi mau tak batal lagi, tapi ya karena ya udah janjinya sama Mas Randy ya, pokoknya kudu di mangkat lah, gas. Alhamdulillah. Kebanyakan job. Oke Kang Doni, santai saja ini. Terima kasih sudah datang ke podcast kami, Kang Doni. Ini berikan kami banyak motivasi ya dari tadi ngobrol dengan Kang Safrudin, Kang Safro, bagaimana perjalanan Kang Doni dari awal sampai hari ini. Ya. Nah gini Kang Doni, mungkin saya pernah dengar cerita pas haji kalau nggak salah dulu, pengalaman haji Mas Doni. Apa ya? Nah ini sedikit mengulik ya, bagaimana ikhtiar langitnya Mas Doni. Mungkin ada doa-doa dari orang-orang terdekat Kang Doni atau mungkin tips suksesnya Kang Doni bisa sampai sejauh ini itu Kang Doni. Monggo Kang Doni biar teman-teman tahu spiritnya seperti apa gitu Kang Doni. Nggak ada yang istimewa lah bagi ya doa-doa biasa lah seperti itu toh. Hanya aja yang penting kan yang jelas gini Mas Randy. Kalau saya melihat menilik dari dulu waktu awal-awal kayak gitu, ya saya sebenarnya saya tidak punya pikiran saya wah nanti bisa umroh nggak ya kayak gitu. Saya tidak ada pikiran itu Mas. Jadi nggak ada rencana gitu ya? Saya jelas karena kan saya merasa saya itu tidak punya apa-apa kayak gitu. Saya tidak punya uang dan lain-lain kayak gitu. Hanya saja ini ya semua Allah yang mungkin memberikan jalan seperti itu Mas Randy. Jadi saya tuh 2011 itu bisa daftar haji Mas. Karena saya tidak pernah ada pikiran seperti itu. Atau tidak punya pikiran bisa nggak saya haji. Saya kira itu nggak mungkin. Tetapi kenapa bisa mungkin kayak gitu ya. Jadi saya setiap waktu kita motret kita ada juga tadi saya juga tanya kita spekulasi dan lain-lain termasuk pamitan haji itu saya foto Mas. Pamitan haji itu saya meniru Pak Haji Taufik praktis itu. Jadi siapa yang umroh itu selalu kita datangi, kita mintain doa, sowan kita sana padahal nggak kenal bisa kayak gitu. Langsung kita sowan, gitu. Wah itu besok mau haji, langsung datengin, Pak minta doanya gini ya. Tanya dipanggil. Kalau saya ini Mas, jadi setiap saya motret pamitan haji kayak gitu, ya ini sebagai job juga itu ya. Bu, doakan ya, doakan. Kalau sing tukang foto, jadi doakan sing orang tukang foto, pokoknya saya bisa haji ya Mas, bisa ngono ya. Ya, wah kan mbah tua, mbah itu. Jadi pamitan haji itu, pamitan haji di Pemda ya itu waktu itu di Pemda kan. Jadi saya fotoin, nah ya selain
Wah, ngomong kan di foto kalau saya diomongin gitu kan mesti seneng toh. Sekaligus. Terus nanti kalau udah jadi, wah, terus tuku. Sambil menyelam minum air Mas. Nah, tapi sambil didoai ternyata itu bisa penting juga itu. Terus mungkin ini kalau beliau nanti dengar, itu termasuk yang punya ini apa namanya jilbab itu loh, apa namanya Jatinom itu loh Mas. Hijab. Bukan si siapa namanya ini apa namanya yang Pak Nasution itu loh Pak Wahyudi Nasution. Istrinya tapi istrinya itu. Yang itu. Bunda Erwina. Bunda Collection. Bunda Collection, salam dari Mas Joni. Bunda Collection ini dia yang memberikan motivasi saya dalam arti gini, dia yang memberikan Bunda, saya waktu itu tak foto kayak gitu. Bunda, saya didoakan itu bisa haji. Padahal saya pikir ayo isgur doa biasa ini. Bunda tolong didoakan ya ini. Didoakan ya Mas ini. Bunda, saya bisa haji. Mas Joni, ya, koyo awak dhewe ngene iki, kuwi apa nganggo apa jenenge talangan haji wae. Apa kuwi aku ora mungkin talangan haji ngono. Wis kowe saiki ning waktu itu masih Bank Bank Syariah BSI apa ya? Bukan BSI kan saya Bank Syariah Mandiri itu, Mandiri Syariah itu, BMS, BSM apa jenenge. Ini boleh nyebut enggak toh? Boleh. Ya ora apa-apa kok iki tenanan kok. Loh. Terus terang saya itu tidak pernah main bank, ngono kuwi. Wah, wis pokoke kowe iso nyoba rono wis. Saya langsung ke sana, Mas. Motivasi Mas. Iya, langsung udah saya cerita karo bojo saya. Wih, Bu, aku mau dienek iki. Aku kon dana talangan ini apa? Coba yo nyoba. Saya ke sana, ternyata ketemu dengan marketingnya itu kenal juga, men. Mas Basir. Bukan, itu kan yang Mandiri toh, Mandiri Syariah itu. Nah, wis anaknya Pak Kemi itu tuh. Oh iya. Itu Mas Dika apa itu. Ya. Pertama belum kenal, tapi tahu siapa ini ya gitu, wis ditonton nih. Iki lho Mas. Oh bisa Mas talangan, ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Oh iya toh. Jadi sifatnya kita nanti ya dana talangan itu kan kita dikasih dana sama mereka, yang penting itu untuk nomor kursi kayak gitu. Wah saya semangat gitu, langsung gas saya ikut yang setahun Mas. Saya ikut yang setahun pada waktu itu, karena kan ininya rada apa murah gini nih apa jenis DP nih kan kayak gitu, DP-nya agak. Enggak pakai mikir Mas. Langsung gabung gitu aja. Enggak pakai mikir apa gitu langsung gabung. Ya pikiran saya kan ini gampang. Dalam arti emang saya mampu gitu ya. Saya ini Mas, gini. Setiap usaha saya pikirannya itu daftar haji. Saya pikiran saya daftar haji kayak gitu. Wah, itu pada waktu itu seperti itu. Tepuk tangan dulu. Nah, ya enggak ini hanya pikirannya. Saya hanya manut wong tua. Wah, ini loh. Wong tua saya. Wong tua saya itu kan dulu saya kelingan masih kecil. Waktu masih kecil tuh bapak saya itu setiap usaha ternak ayam, ternak puyuh kayak gitu ya gur tujuannya, padahal bapak saya PNS toh. Dan aku iso kaji don ngono kowe iki pembuka kaji ya padahal alhamdulillah bapak saya bisa haji itu karena dapat pensiun kayak gitu. Itu aja. Terus motivasi saya seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah ya gitu. Nah, saya ngambil setahun Mas ini. Saya ngambil setahun itu. Wah, saya iso iki. Nah, saya udah kayak gitu terus ke puskesmas tes kesehatan juga toh ada itu. Nah, di berjalannya waktu kayaknya dalam 1 bulan atau 2 bulan itu saya istilahnya ngasih tahu ke bapak. Oh gitu. Wah, menginformasikan bahwa saya sudah daftar haji biar seneng kan kayak gitu. Wes, alhamdulillah Pak, saya ini sudah daftar haji Pak. Kapan? 2018. Iya. Waktu itu usia jenengan berapa Mas? Usia jenengan? Pokoknya saya hitung 2018 itu saya pas 40 tahun. Wah, iki kok ya iso ngepat iki aku. Makane wis 2011. Wah, wis sampai Bapak wis alhamdulillah le. Lah piye dhewe apa piyambak Pak? Wah, ngono kuwi. Lah bojomu waduh dereng ya Pak ngono kuwi ya iki. Bojomu dijak sisan ngono kuwi. Wah, saya seneng termotivasi lagi Mas G.
bojomu dijak sisan kuwi, didaftarke sisan mosok dhewe kuwi. Ya tenan artone ngono kuwi. Tak kira ya wis nyokile. Ada ya gur tok bali ya gur. Wah, ternyata ora disangoni apa-apa. Lah ya emang kayak gitu. Itu doa ya Mas ya. Itu doa juga loh Mas ya. Lah ternyata kan sampai rumah Mas, sampai rumah saya ngobrol Mas sama istri. Sama istri. Ya maksudnya kemarin ya apa waktu sungkem sama bapak itu kan juga Mas sama istri juga toh. Oh gitu ya. Piye Bune? Anune piye? Kowe piye daftar sisan ora? Wah, piye Pak? Kuwi tapi ya nggak tahu itu dalam arti keajaiban. Iya. Oke lah. Ya pada waktu itu terus terang saya habis lahiran. Anak pertama aja. Anak pertama. Anak kedua. Anak pertama kan di Jogja waktu itu lahir dia. Ini anak kedua. Cek. Piye? Ya wis daftar. Ya piye daftar? Aku tak lihat brosurnya lagi. Oh, setahun, 2 tahun, 3 tahun kuwi. Wah, nek sing tahun iki DP-ne sithik. Wis DP 5 juta pada waktu itu kayak kalau enggak salah. Wis, saya ngumpulke aku punya tabung iki, kowe duit tabungan iki. Wis tak kumpulke kabeh, Mas. Tak kumpulke kabeh. Wis tak nggo bayar DP tok. Uang tinggal di rumah 500.000. Masyaallah. 500.000 itu untuk ya tuku susu dan padahal masih ada anak kecil. Hari-hari. Ya, itu aja. Piye wani Bu? Wani, bismillah. Ki wong nekat ngene iki lho. Akhirnya saya kayak gitu aja Mas Andi. Nanti saya kasih apa namanya? Oke, bismillah, kasih ini. Sepenting istri juga udah ini kedaftar dan alhamdulillah masih 2018 juga. Padahal biasanya kan ini lonjakannya tinggi loh. Ya, ini bareng bisa bareng. Nah, itu. Dan saya pikir ya wes gini Bu, kita akali ya. Jadi saya ngene istri saya ora tak cicil sih. Kan 2 tahun, Mas. Ya. Jadi kan sepenting tidak melewati 2 tahun itu enggak apa-apa. Oke. Wah, aku ngelunasi sing nggunanku sih, Mas. Setahun iki. Nggih, yang daftar jenengan nggih. Di luar pemikiran saya itu 1 tahun itu nggak sampai udah lunas, Mas. Paling 8 bulan atau setengah tahun itu sudah lunas ya. Sudah lunas saya sampai bisa lunas kayak gitu. Makanya saya punya punya uang tak kasih situ, tak kasih itu, kasih itu. Tempel lagi situ ternyata kok bisa lunas ya gede kuwi. Nah, akhirnya terus ngelunasi sing istri wes kewajiban loh itu berarti. Itu nggak sampai jatuh temponya udah selesai kayak gitu. Berangkat bareng berarti. Ya itu selesai kan terus tetap nunggu toh, nunggu 2018 lagi tuh. Nah, dari situ ya pokoknya itu berkaitan dengan bank itu ya situ satu kan ada 2 pengalaman saya berkaitan dengan bank sing larai itu itu ya motivasi ya di situ alhamdulillah. Ada Bang. Masya Allah, matur suwun. Ada gorengan nih, Cah. Alhamdulillah. Ada ART baru di sini ternyata. Matur suwun sponsor gorengannya. Monggo Mas Doni. Siap. Mas Doni. Ya. Oke. Enak banget. Saya bisa ambil kesimpulan ya Mas Doni bahwa itu tadi adalah motivasi gimana kita itu juga harus punya cita-cita untuk maksimal dalam beribadah termasuk haji Mas ya. Ya, haji harus niat dari awal niat. Juga doa orang tua nih Mas. Oh iya, doa orang tua pasti teman-teman doa orang tua. Sukses tanpa orang tua tidak mungkin. Itu ya, saya selalu dengan orang tua itu ya alhamdulillah misalnya ya kapanpun kita selalu calling, bisa ketemu sama beliau kayak gitu. Walidin. Iya, seperti itu ya walaupun mungkin ini ya saya belum bisa maksimal, tetapi ini bisa saya rasakan sekali kayak gitu Mas. Misalnya apa sih yang membuat kita ya bisa diperlancar seperti itu tuh Mas ya, kayak gitu. Itu ternyata setuju. Ya banyak pengalaman tentang orang tua kayak gitu. Saya ikut kajian-kajian ya gitu terus kita terapkan. Yang penting ngecas iman. Iya, yang penting ketika kita sudah ikut seperti itu ya kita praktekkan. Betul. Jangan hanya sebatas kita tahu teorinya tapi tidak dipraktekkan Mas. Ya seperti itu.
Mas Doni. Ya kita mencium tangan orang tua, cium, termasuk cium kaki orang tua, kayak seperti itu. Kira-kira jenengan sudah pernah atau belum? Kayak gitu. Ayo, Nah ini. tahu dong, cium kaki orang tua, ayo. Saya ternyata itu bisa merubah kita kan seperti itu. Jadi memang ternyata. Jadi pola-pola itu masih selalu Pernah istiqomahkan. Istilahnya, wah ini gampang nih yang ini, tetapi susah juga. Ya, harus seperti apa? Perlu dilatih. Harus trik-triknya seperti apa bisa mencium kaki orang tua dan lain-lainnya gitu. Ora ujuk-ujuk ngopo ya Le ya kayak gitu. Malah kaget wong tuane. Tuh. Ya banyak pengalaman spiritual yang harus kita jalani seperti itu, dan ada juga sing sebenarnya kan seperti itu kan tanpa modal, tanpa harus ini kan kayak gitu. Gampang ya Mas Jani, tapi abot. Ya gitu Mas, gampang tapi abot. Enggak, ayo kita belajar sama Mas Doni dan banyak sedekah yang. Oke Mas Doni. Alhamdulillah kita kan sekarang ada di LMK Mas Doni, LMK Podcast bersama Mas Sabro. Nah, ya, jadi tujuan kita adalah kita juga ingin mengangkat pengusaha Muslim Klaten, terutama di Klaten, dan kita juga bersiar bahwa sebelum kita itu menuju muamalah bisnis, kita harus punya ilmunya dulu. Nah, itu tugas kita. Lapak Muslim Klaten, inspirasi bisnis syar'i. Keren. Ya. Doni lanjut. Ya. Menurut panjenengan apa kunci sukses dalam bisnis fotografi, Mas? Kunci sukses. Wah, kita belum sukses sih. Ya paling enggak ilmu nih. Ya, kita ini apa namanya? Kita masih belajar terus ini, Mas. Ya. Dalam arti karena di fotografi ini mungkin apalagi di multimedia Mas ya, itu perkembangannya juga sama cepat sekali, dan yang jelas kita harus mengikuti perkembangan apa yang sekarang ada seperti itu. Trennya apa bisa kita ikuti. Yang penting itu tidak melanggar jalur-jalur kita, itu harus kita ikuti, karena kalau nggak diikuti ya kita nanti ketinggalan. Kayak dulu misalnya ada IG, misalnya harus upload IG, itu kita awalnya nggak upload IG Mas, itu. Tapi dulu hanya di Facebook misalnya kayak gitu. Terus di IG kita baru sedikit, tapi ternyata ada kompetitor kita ya udah main seperti itu. Wah, ya kita ngikut. Langsung, kita coba nyoba. Wow, kok bisa lebih, terus akhirnya bisa hampir sama, terus habis itu bisa lebih tinggi lagi. Gas gitu. Mas, langsung gas. Nah, itu terus apa namanya? Ya itu tadi intinya, kalau di dunia bisnis seperti ini kita harus mengikuti tren aja sih. Ya tidak hanya di foto dan multimedia ya. Semua lini ternyata ada di di lapak-lapak seperti itu Mas. Di lapak seperti itu. Hanya aja ini misalnya bisnis ini tidak hanya ini untung rugi toh Mas ya. Tapi bisnis ini bagaimana kita bisa nanti pertanggungjawabkan kita nanti di akhirat atau Mas, kayak gitu aja. Keberkahannya. Nah, keberkahannya. Jadi kan terkadang kan mantap. Saya hanya gini Mas, banyak pesaing-pesaing di dalam suatu bisnisnya, apalagi di tempatnya jenengan ini lapak kan seperti itu. Di lapak itu kan kadang banyak pesaing-pesaing yang sudah yang mungkin ini teman saya. Tapi ini ada sebagai pesaing kayak gitu. Tapi apakah jenengan kalau saya ini Mas, terkadang kan ketika kita ada persaingan baru kayak gitu kan kita kemeropok nggak? Iya. Kemerongseng, gregeten. Wah kok ini, aku piye kayak gitu. Koden, ketakutan. Tapi sebenarnya ternyata ini bisa. Saya pernah saya lakukan sih Mas kayak gitu. Beberapa pernah kita lakukan. Jadi kita dengan pebisnis yang lain seperti itu dengan mitra ataupun dengan lawan main kayak gitu, jangan kita anggap sebagai musuh kayak gitu. Kayak gitu. Ya oke lah, pesaing untuk meningkatkan motivasi kita. Tetapi gitu. Pernahkah jenengan mendoakan mereka Mas? Wah ini yang paling berat ini. Jadi gini. Pesaing didoakan. Jadi kita mendoakan pesaing-pesaing kita Mas. Yaitu pesaing kita. Jadi imbasnya sangat luar biasa kali. Dalam arti kalau gini, banyak mereka
ketika kita itu bersaing dengan orang lain, kita itu malah mendoakan mereka akan jatuh. Supaya jatuh, supaya dia nggak dapat job dan lain-lain. Tetapi kalau kita malah mendoakan yang terbaik untuk mereka, yaitu kita doakan, coba kamu ketika habis sholat seperti itu, dengan coba tutup mata, kita tarik nafas yang dalam, terus kita doakan satu persatu, ya Allah, semoga si fulan ini usahanya semakin lancar, semakin baik, dan semakin laris seperti itu. Satu lagi siapa kita, ini satu di dalam hati kita ini akan semakin nyaman, plong kayak gitu. Dan efeknya apa, Mas? Karena efek itu doa itu kan kembali kepada kita. Iya, feedback ya, balik. Doa-doa mereka itu yang kita doakan laris itu kembali kepada kita, Mas. Kayak gitu, balik itu. Nah, ini terus ya akhirnya malah balik ke kita. Kita mendoakan mereka 10 orang kan kembali ke kita, berarti ya. 5 atau 10 kayak gitu kan kembali lagi kepada kita, balik kayak gitu. Aksesnya seperti itu, Mas. Biasa. Itu salah satu trik langitan berarti. Dan itu gratis toh. Iya. Tanpa modal. Dongo pokoknya. Saudara jenengan dongo modal loh. Modal. Ini modalnya dongo, Mae. Masyaallah. Itu. Oke. Mas Doni, ada nggak, Mas, momen yang membuat jenengan bangga dalam pencapaian dan foto sampai hari ini? Paling membanggakan yang apa gitu? Momentum apa? Ya, terus terang, Mas. Semua momen itu bagi saya membahagiakan. Ya, bercuan itu membahagiakan. Alhamdulillah. Tapi emang kadang kan kita tidak melulu di cuan, Mas. Tetap ada yang saya hanya punyanya segini, ya monggo. Kita hanya segini, oke, siap. Membahagiakan kita itu adalah mereka bahagia. Gitu aja. Mereka butuh kita kayak gitu. Mereka nguwongke kita, itu bahagia. Terus terang kayak gitu. Jadi banyak mungkin ya ada pejabat atau apa gitu, ya mereka juga nguwongke kita. Ada yang nguwongke kita. Ada sisi menghargai seperti itu. Ada yang anak-anak orang-orang biasa itu juga menghargai biang kepada kita. Wah, itu ada luar biasa. Mas. Jadi itu yang bikin kita puas ya, Mas ya. Ya itu seneng itu. Seneng hati ini, wah bisa membantu. Tapi ada juga sing nyepelake banyak. Kayak duitnya dilempar kayak gitu. Mas. Wah, ada banget ini. Makanya saya juga jangan ditiru teman-teman ya. Ini pengalaman. Wah, aku ya meneh ta ya. Ya. Artinya orang ya terima, Mas ya. Ya jane ya ada. Ning profesional ya. Duit company. Masya Allah. Kue saya kurang. Saya kurang benar. Ya itu kita gede tapi nyepeleke kurang. Lagi dikira cukup dibeli kurang. Aduh. Oke, Mas Doni. Saya kejujuran aja. Oke, Mas Doni. Apa kesalahan terbesar yang terjadi pada momentum-momentum yang dari awal sampai hari ini yang pernah dengan lakukan kesalahan terbesar itu seperti apa, Mas, dalam perjalanan dalam foto ini? Apanya? Kesalahan terbesar dengan. Waduh, ini susah tuh. Atau ya dan dikacau kredit acaranya. Iya, ada juga ya. Semua itu tadi makanya ada untung ruginya seperti itu. Ada yang mungkin ketika sudah yang diamatiran itu tadi ya, misalnya kita udah selesai acara ternyata udah ini udah selesai tadi wis bubar wis payu kayak gitu. Ada ya. Dulu pernah juga yang video itu tidak kerekod kayak gitu juga pernah. Pernah kayak gitu. Jadi, gimana itu? Ya kita terus terang aja sama klien kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa menerima dengan baik karena kita juga tidak sengaja. Iya, kesalahan gitu. Ya, karena semua udah berjalan sudah kita ini semua, tapi ya itu sebagai motivasi kita atau sebagai supaya kita lebih memperbaiki diri toh, Mas. Betul. Kayak gitu ya, ada seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa kita coba lebih baik lagi, Mas. Nggih, ngoten itu. Jadi teman-teman, Mas Doni ini teman saya lama. Dulu waktu Mas
Doni baru berkarya di Klaten, saya pernah ketemu ya Mas ya. Iya. Mas Doni masih kurus, masih belum terkenal sampai kayak sekarang. Qadarullah beberapa tahun kemudian kita ketemu. Dan Mas Doni salah satu menjadi inspirasi buat saya karena ketika ketemu dengan beliau pasti ada progres-progres yang bisa diberikan mungkin secara tapak mata ya Mas ya. Nah, ternyata banyak sekali pengalaman yang belum kita kulik sampai hari ini. Beliau sudah banyak bercerita tentang pengalamannya. Nah, gini Mas, tepuk tangan dulu. Kita gini Mas, bicara untuk motivasi Mas pada teman-teman Pak Muslim Klaten. Nah ini apa saran bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia fotografi Mas, yang pemula atau mungkin sudah eksis belum bisa meraih apa yang bisa diinginkan gitu. Tipsnya seperti apa Mas Doni? Teman-teman fotografer yang pemula ataupun yang sudah eksis sekarang. Tips pengalaman pribadi mawon. Anu aja. Dengan untuk para pemula yang mending berhenti aja. Berat loh di fotografi. Cocok medeni. Iya toh. Iya betul. Mau mending nyiwot ada foto ya. Kalau mau bisnis di situ harus makanya berhenti aja. Berat loh persaingannya. Kecuali karena daun foto beda. Enggak kan berat. Dalam arti itu tadi kalau emang kita nggak bisa apa namanya karena fotografi kan sekarang ini ya apa banyak ya Mas, banyak betul. Dalam arti orang motret itu udah hampir semua anak kecil aja udah bisa motret. Ya, apalagi dengan HP sekarang udah bagus-bagus, resolusinya udah tinggi kayak gitu. Ya sebenarnya lebih simpel kayak gitu. Nah makanya kita harus punya ciri khas masing-masing kayak gitu. Punya ciri khas tersendiri apa? Walaupun kita punya egois. Aku harus seperti ini ya. Tapi kalau misalnya itu bisa ditanamkan di setiap momen jenengan atau untuk itu ya bagus. Ya ada juga ya kita juga ngikuti pasar juga, termasuk kita ngikuti pasar. Tren nih Mas, trennya seperti apa kita ikuti. Walaupun kita tetap harus punya ciri khas. Gitu ya. Ada apa istilahnya ciri tersendiri Mas ya. Daun foto itu seperti apa? Kenapa harus milih daun foto gitu ya? Ya, karena itu tadi. Ya kita ada begitu. Saya sih, ini loh ciri khas kita seperti ini. Jelas kita clear, bening seperti gitu. Jadi sepanjang masa tetap bisa dinikmati gitu aja. Saya tuh punya foto Mas, saya punya foto yang pernah dengan foto saya di Al-Aqsa. Saya pernah diambil jenengan itu. Foto itu berkesan banget buat saya karena saya tuh bukan lali aku Mas. Pakai itulah, pakai kaos ormas itulah. Di Al-Aqsa itu kan itu luar biasa. Memang kualitasnya bagus dan sampai sekarang masih tak simpen. Bagus dari foto ya. Kemudian harapan dan foto ke depan Mas di Klaten ini seperti apa? Ya harapan saya sih alhamdulillah kita bisa tetap berjalan seperti itu, kita bisa mengembangkan usaha kita juga yang intinya tetap kita berada di foto multimedia seperti itu, kita tetap harus eksis seperti itu ya. Harapan tetap kita tetap bisa mewarnai Klaten kayak gitu, mewarnai Klaten walaupun dengan banyak ini ya godaan-godaan seperti itu banyak ya. Kita kan ada beberapa ini ya segmen-segmen udah pernah kita ngikuti kayak gini-gini. Ya ini sini sudah ini ya gitu ini. Alhamdulillah kita tetap ya bisa jalan. Nah ini kita bisa eksiskan lagi, istiqomahkan lagi kayak gitu. Ya saya percaya aja sama Allah kan seperti itu. Yakin ya Mas ya, yakin ya. Saya yakin aja. Terus dengar-dengar ya Mas ya, dari satu kok katanya buka WO juga ini, ngembangkan wedding organizer dan foto. Itu benar apa enggak Mas? Ya ada seperti itu. Ya misalnya kalau yang pengen butuh-butuh, yang pengen satu paket, ini itu bisa juga informasikan sekaligus. Ya bisa kita misalnya bisa ya, Mas, ya. Mau satu paket atau apa gitu, insya Allah bisa juga kita. Jadi bisa foto, bisa wedding organizer WO, Mas Doni bisa. Paketan ya, paket kayak gitu, insya Allah bisa. Ya semua banyak teman kita itu banyak rezeki ya. Gitu. Sebenarnya berkah ya Mas ya. Ya itu. Ya jangan kita tidak
melukai banyak orang, ya, tidak melukai orang kayak gitu aja. Luar biasa. Mas Doni, Mas Doni tepuk tangan. Terima kasih. Oke, Mas Doni, jika jenengan bisa berikan satu pesan kepada pelanggan setia Daun Foto. Monggo. Untuk teman-teman semua, alhamdulillah matur suwun kalau misalnya yang sudah pernah memakai kita, jasa kita kayak gitu ya, saya senang kalau misalnya ternyata pada repeat order seperti itu, dalam arti dulu kakaknya, terus ini sekarang adiknya kayak gitu. Nah ini kami ucapkan terima kasih seperti itu, karena kan kita insya Allah kita selalu menjaga suatu kualitas kita dengan berbagai alat yang baik, semua terus dengan teknik-teknik yang lebih bagus seperti itu. Hanya saja kan sekarang kan banyak ini Mas, ada yang dialihkan juga, dalam arti dulu pengen kakaknya, adiknya, atau sekarang ada ini dialihkan bukan ke saya, itu dari vendor-vendor juga kayak gitu. Ya apa-apa, itu belum rezekinya. Iya itu, tapi habis itu balik lagi. Gelo tidak pakai kita. Hanya banyak yang dulu dialihkan dari mungkin dari WU kayak gitu mau pakai kita tapi dialihkan Mas. Pakai FG lain kayak gitu. Nah, terus akhirnya gini-gini saya banyak juga terus adiknya terus ke kita, Mas yang dulu gini-gini, iya ya wis, dulu pengen pakai kita tapi katanya kayak gitu, dibelokkan lah seperti itu. Nah gitu ya, tapi nggak apa-apa, mungkin gitu rezeki mereka. Jadi teman-teman, kualitas foto tetap Kang Doni Daun Foto. Daun Foto itu luar biasa. Jadi kalau sudah pakai nggak usah lihat kanan kiri, tetap istiqomah pakai Daun Foto. Itu tuh Mas Doni. Betul. Oke Mas Doni, satu lagi Mas Doni, pesannya buat teman-teman lapak muslim Klaten. Gimana supaya tetap istiqomah dalam bisnis syar'inya? Ya itu tadi mungkin ketika kita berbisnis seperti itu, kita tidak mandang untung rugi, itu jadi tetap kita istiqomahkan aja, ini nanti untuk keberkahan kayak gitu. Yang jelas itu tadi mungkin kita saling mendoakan aja, kita doakan yang terbaik untuk teman-teman kita doakan untuk mereka yang semakin laris kayak gitu. Jangan iri dengan kelarisan orang lain. Wah, betul. Karena rezeki tidak mungkin salah tempat. Tetapi kan tetap kita upayakan seperti itu. Kita upayakan. Oke, Kang Doni Daun Foto. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Masya Allah. Ceritanya yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, Kang Doni. Apa yang tadi sudah diceritakan, pengalaman berdarah-darah di bisnis fotografi. Luar biasa. Dan teman-teman yang hari ini menikmati podcast kami, juga kami ucapkan terima kasih sekali. Kemudian para tamu-tamu undangan, para penonton di studio luar biasa ini, tepuk tangan buat kalian semua. Dan para sponsor, terutama para sponsornya Mas. Nah, kami bacakan lagi supaya ini para sponsor dan sampai hari ini luar biasa Kang Doni. Yes. Termasuk jenengan ini. Ya, cara ini didukung oleh 1. Anugerah Prima Motor, Anugerah Variasi, Kampus AI, Roti Kopi, Mixu, Lapak Muslim Klaten, Sensasi Production, Muskit, Rocket Chicken, Bunga Dewi, Sambal Rica Kau Ready, Serabinanto Dewi, Anugerah Swalayan, Fatih Perpertindo, Daun Foto, Kang Doni, Kauri Laundry Mat, RCC Trans & Travel, kemudian yang terakhir is Express Laundry. Luar biasa. Jangan lupa teman-teman. Oh iya Mas Doni. Yes. Ini ada Rocket Chicken Mas Doni. Yes. Tidak dimarahi. Monggo
icipi Mas Doni. Iya. Digigit. Ya ini rocket chicken ayamnya sangat crunchy Mas Doni. Ya. Ini ada minumannya juga. Nih luar biasa. Rocket chicken ini saya udah dari dulu ya menikmati rocket chicken ini. Masya Allah. Ini pelanggan setia ya Mas ya? Ya, rocket chicken di mana-mana ada seperti itu, makanya saya juga dan yang punya juga Muslim tadi. Muslim. Bagus ini. Kemarin udah pernah diajak sama GNB untuk ini ya, kolaborasi juga. Kolaborasi ya. Ngobrol-ngobrol tanya-tanya itu juga pernah. Makanya nanti kalau bisa mungkin diajak ke sini juga bagus, Mas. Betul, siap. Mas Doni atas informasinya. Keren itu. Teman-teman, ini rocket chicken pilihan ayamnya luar biasa, kemudian rasanya juga enak, ownernya juga Muslim. Enak. Tepuk tangan baru rocket chicken. Yang setia selalu mendukung kami, Mas. Siap. Nanti Mas Doni juga bisa nanti kasih gift atau gimana untuk netizen yang komen atau gimana. Mas Doni siap. Siap Mas Doni ya. Ya. Dan jangan lupa saksikan selalu kami, podcast kami, ada live di Facebook, Lapak Muslim Klaten, di YouTube, Safro Channel, kemudian di TikTok, Safro Channel. Oke, terima kasih, Mas Doni, matur suwun. Siap. Terima kasih kali. Ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapak Muslim Klaten, inspirasi bisnis syar'i. Oke. Sun, Mas Doni. Yes.